Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa kasus yang menimpa Roky Gerung seakan tidak selesai. Banyak sekali laporan-laporan ditujukan terhadap Roky Gerung karena kritikannya terhadap Presiden. Ini dia informasinya. Hingga saat ini sudah muncul 25 laporan terhadap akademisi Roky Gerung yang ada di Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Dari 25 laporan tersebut, ada yang melapor di Bareskrim sebanyak 2 laporan, Polda Metro Jaya 4 laporan, Sumatera Utara 3 laporan, Kalimantan Timur 11 laporan, Kalimantan Tengah 3 laporan, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 laporan. Sementara itu, sidang gugatan terhadap aktivis Roky Gerung akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus mendatang. Gugatan terhadap Roky Gerung diajukan oleh advokat David Tobing. Materi gugatan dianggap berlebihan karena meminta pengadilan melarang Roky Gerung bicara di berbagai forum seumur hidup. Namun penggugat menyebut gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan. Menyusul rentetan pelaporan terhadap dirinya, Roky Gerung telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf atas perselisihan yang timbul akibat kasus ini. Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Sementara Presiden Joko Widodo sebelumnya menanggapi santai kritikan Roky Gerung dengan menyebutnya hanyalah hal kecil. Dapat apa? Apa? Terakhir, paling terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Meski Roky Gerung telah menyatakan meminta maaf dan Presiden menanggapi kritikan Roky Gerung dengan santai, namun proses hukum nyatanya masih terus berjalan hingga kini. Lantas akan seperti apa kelanjutan laporan dan gugatan perdata terhadap Roky Gerung? Tim TV One mengabarkan. Sampai dengan hari ini kalau tidak salah lebih dari 25 laporan ditujukan untuk Roky Gerung. Tapi seperti biasa pemirsa, kalau di hari Minggu saya bersiaran tidak sendiri. Saya punya partner hari ini. Mungkin saya mau nanya ini, Mas Jui apa kabar? Baik Mbak Caca. Mas Jui tahu nggak di tongkrongan bapak-bapak, di tongkrongan emak-emak ngomonginnya Roky Gerung ini? Tahu nggak? Tahu banget. Orang sumber gibahnya juga saya Mbak. Oke, saya langsung di sini aja Mbak ya. Boleh. Sebelumnya gini nih Mbak Caca sama pemirsa TV One, saya akan mengilustrasikan kalau profesi sebagai seorang stand up komedian itu sampai sekarang masih dibutuhkan. Kenapa? Karena sekarang bangsa kita itu gampang marah, gampang tersinggung. Iya kan? Gampang marah, gampang tersinggung. Gak usah kita ngomongin Roky Gerung dulu deh. Waktu itu Mbak Caca inget kasus pemilihan gubernur Jakarta. Ya kan? Itu orang-orang kan pada berantem. Orang-orang rata-rata pada berantem. Tetangga saya yang satu dukung Ahok. Yang satu lagi dukung Anies, berantem. Padahal dua-duanya warga Bogor loh. Ini ngapain berantem menurut saya? Ngapain coba berantem? Nah, saya ini termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi pasal penghinaan presiden. Waktu itu pernah ada kan, tukang sate ngebully presiden masuk penjara. Sebenarnya kasihan juga tukang sate. Tapi ya mau gimana lagi? Ini kalau dibiarkan kan bahaya. Ini bisa menginspirasikan tukang-tukang yang lain buat ngebully presiden. Coba Mbak Caca bayangin, tukang batagor ngebully presiden masuk penjara, tukang somai ngebully presiden masuk penjara. Akhirnya penjara isinya gerobak semua, ya kan? Apalagi nanti kalau di narapidana itu kan suka berantem kan. Kalau isinya tukang dagang gimana? Lempar-lemparan seledri, bawang goreng, ada yang kesiram bumbu kacang. Penjara jadi kayak kotor kan, jadi kotor. Dan untuk Bung Roky Gerung, kata bajingan itu saya sepakat, itu sangat kasar terdengar. Kata bajingan itu sangat kasar. Saya kalau dibilang dasar Jui bajingan, ya saya sakit hati lah. Tapi ternyata Mbak Caca tahu lagunya Nadine Amizah? Apa tuh? Bertaut menyertakan kata bajingan. Waduh. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Itu kata bajingan yang termerdu yang pernah saya dengar.
Bajingan mana yang ada vibranya coba? Bajingan. Nah harusnya Rocky Gerung sebelum mengkritik presiden belajar dulu sama Nadine Amizah. Jadi ketika di hadapan presiden, di hadapan pemerintah tinggal dinyanyiin. Pak, kebijakanmu seperti bajigur. Aman kan? Aman. Karena saya ini stand up comedian jenius. Kata-kata yang halus aja bisa dipelintir, apalagi kata-kata yang kasar. Nah sampai sekarang saya sangat menghormati presiden saya. Siapapun yang akan menjabat sebagai presiden akan saya hormati sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu di dalam sholat berjamaah seperti imam. Dan kita ini adalah makmum. Jadi kalau pemimpinnya salah dalam bacaan, dalam gerakan harus kita ingetin. Salah satu langsung kita ingetin subhanallah. Salah lagi kita ingetin lagi subhanallah. Kalau terus-terusan salah ya shadaqallahul azim. Selesai. Tidak perlu kasar. Saya Jui, terima kasih.